Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Kenia akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat blog melalui website Blogger. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu login ke Blogger dengan menggunakan email yang kita punya. Kemudian setelah berhasil login, pada bagian pojok kiri atas terdapat icon panah ke bawah. Setelah itu kita klik lalu akan muncul pilihan blog baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita isikan judul sesuai yang kita inginkan. Nah, judul ini adalah yang nantinya akan muncul pada blog kita yang akan dilihat oleh orang lain. Setelah selesai, klik berikutnya lalu akan muncul kolom untuk kita membuat URL kita sendiri. Nah, di sini bebas mengisikan URL, namun ketika muncul alamat blog tidak tersedia, maka kita mengganti kata-kata yang kita gunakan sampai tersedia. Kita bisa mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, bahkan angka. Kemudian setelah selesai, klik simpan, dan blog sudah jadi. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah latar belakang suatu blog, mengatur format font artikel, dan juga melihat statistik blog yang telah diupload. Untuk mengubah latar belakang, kita tekan pojok kiri atas dan kita pilih tema. Di sini sudah terlihat bahwa tema yang digunakan yaitu contemplate, lalu tekan sesuaikan. Sudah terlihat gambar latar belakang yang digunakan, lalu kita tekan ganti gambar. Dan sudah disediakan banyak gambar yang dapat digunakan untuk gambar latar belakang. Di sini juga disediakan beberapa tema yang dapat disesuaikan dengan isi artikel pada suatu blog. Saya ambil contoh tema seni. Bisa dilihat beberapa gambar yang terkait dengan seni. Begitu pula dengan tema hiburan yang menyediakan beberapa gambar yang terkait dengan hiburan. Dan masih banyak tema lainnya yang dapat digunakan. Lalu saya mengambil contoh menggunakan tema abstrak. Jika sudah mendapat pilihan gambar, lalu kita tekan selesai dan tekan logo save yang ada pada pojok bawah kanan. Jika sudah, kembali ke tampilan awal dan kita bisa melihat bahwa latar belakang sudah berubah sesuai dengan gambar yang kita pilih. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tutorial mengatur format font pada artikel. Pertama, buka blog yang akan diatur format penulisannya. Lalu dapat dilihat bahwa sudah banyak disediakan pengaturan-pengaturan untuk mengatur format penulisan pada artikel. Di sini saya akan mengambil contoh beberapa kata saja. Terdapat beberapa pilihan font yang dapat digunakan sesuai keinginan. Kita juga bisa mengubah ukuran pada tulisan menjadi kecil, sedang, besar, dan lain-lainnya. Lalu kita bisa mengubah format penulisan menjadi judul utama, judul, subjudul, judul kecil, paragraf, ataupun normal. Di sini juga bisa mengubah tulisan menjadi bold, miring, bergaris bawah, dan lain-lainnya. Kita juga dapat mencantumkan link pada artikel dengan menekan logo tersebut dan menuliskan link yang ingin dicantumkan. Dan juga bisa mencantumkan gambar ataupun video yang dapat diambil dari YouTube. Lalu juga menyediakan emoticon yang dapat digunakan pada artikel. Caranya tinggal menekan emoticon yang ingin digunakan sehingga langsung tercantum dan dapat terlihat pada artikel. Dan masih ada beberapa pengaturan lainnya yang dapat digunakan seperti halnya untuk paragraf dan lain-lainnya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara melihat statistik pada suatu blog. Tekan pojok kiri atas lalu pilih statistik. Lalu dapat dilihat jumlah pengikut, postingan, komentar, dan jumlah orang yang melihat blog tersebut pada beberapa jangka waktu.
Di sini juga memperlihatkan gambar statistik dari banyaknya orang yang melihat. Dan kita bisa melihat statistik tersebut pada pilihan jangka waktu yang disediakan. Seperti contoh pada 24 jam terakhir, 7 hari terakhir, dan lain-lainnya yang menunjukkan gambar statistik yang berbeda-beda. Saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengganti logo pada blog agar blog kita memiliki ciri tersendiri dan berbeda dari yang lain. Pertama-tama kita buka blogger.com, lalu sign in untuk masuk ke blog yang akan kita gunakan. Setelah sign in akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih setting atau pengaturan pada kiri layar, lalu pilih favicon. Pada saat milih favicon, gambar yang digunakan berbentuk persegi dan berukuran kurang dari 100 KB. Kita choose file. Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang akan saya gunakan untuk logo. Lalu pencet upload. Simpan. Gambar yang saya gunakan seperti ini. Dapat dibuat melalui aplikasi Canva atau yang lainnya. Setelah itu lihat blog, refresh. Nah, ini seharusnya langsung berganti ke logo yang kita gunakan. Tapi memang terkadang membutuhkan waktu untuk ganti ke logo yang kita punya. Sekian tutorial mengganti logo pada blog dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tutorial mengatur tata letak dari blog kita. Sebelum memulai mengatur tata letak, saya akan membuat bagian blog baru sebagai tempat uji coba kita untuk mengatur tata letak. Setelah membuat blog, kita dapat langsung memilih tema sesuai dengan kelompok kita. Namun untuk materi tema ini akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami lainnya. Untuk mengatur tata letak, saya telah mempersiapkan sebuah postingan sebagai salah satu contoh nantinya. Dapat kita lihat postingan ini masih polos mengikuti tema yang kita ambil sebelumnya. Pada bagian tata letak kita dapat meningkatkan fungsionalitas maupun estetika pada blog. Nah, pada langkah pertama tata letak, alangkah baiknya kita melihat plot tinjau dari tata letak kita. Dapat dilihat bahwa tata letak kita masih polos mengikuti tema yang kita pilih sebelumnya. Jadi pada tata letak kita dapat menambah beberapa gadget yang dapat meningkatkan daya tarik blog kita, seperti terdapat AdSense, penelusuran blog kita, pengikut, gambar, halaman, teks, dan lain-lainnya. Pada kali ini saya akan mencontohkan menambah gadget seperti Wikipedia. Kita dapat klik dan seperti ini. Nah, ini untuk disimpan dulu. Kita akan mengatur gadget yang telah disiapkan pada tema sebelumnya seperti ini. Ada search, tajuk, daftar halaman atas, iklan, berbeda halaman, dan footer. Pada kali ini saya akan pencarian dulu. Nah, gadget pencarian ini dapat kita lihat seperti ini. Untuk mengetahui isi-isi dari blog kita untuk para pengunjung. Lalu ada tajuk atau judul, dimana kita dapat menambahkan deskripsi blog karena judul blognya sudah ada di sini. Kita akan menambahkan deskripsi blog seperti di bidang pertanian. Kita simpan. Lalu dapat kita lihat bahwa kita refresh dulu. Lalu kita lihat dapat menambahkan deskripsi di bawah judul blog kita.
Lalu selain itu kita dapat mengembangkan gambar jika Anda mau, tapi ini opsional. Kita dapat memasukkan the link ataupun upload gambar di komputer. Saya akan upload gambar di komputer, kita choose file, lalu ini kita upload. Lalu dapat diatur tata letaknya. Kita akan memilih di balik judul ini, lalu kita simpan. Dapat dilihat bahwa setelah kita refresh ada background gambarnya ini, lumayan menambah estetika walaupun gambarnya ini agak pecah. Untuk saja terdapat daftar halaman atas dan terdapat gadget halaman. Kita dapat menambahkan link blog kita untuk di sini untuk menarik perhatian para pengunjung lainnya juga. Kita edit, kita dapat menambahkan judul yang sebenarnya dapat menarik perhatian pengunjung seperti cek blog kami juga. Kita dapat menambahkan ininya. Nah, untuk ini kita dapat menambahkan blog lain kita juga. Kita dapat ke blog kita yang lain pada sistemnya yaitu teknologi disebut dan saatnya yaitu ke bisnis C Jaya. Kita dapat ke postingan, kita lihat, kemudian kita salin link ini, kemudian kita edit item ini, dan ini dia sepertinya dampak positif. Kita simpan, kemudian jangan lupa untuk tampilkan widget ini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa terdapat ini cek blog kami juga. Ini langsung masuk kepada halaman postingan. Nah, kemudian setelah dari daftar halaman atas terdapat gadget iklan di bawahnya. Namun karena blog kita masih baru, kita belum bisa menambahkan AdSense atau iklan. Ini ada pada halaman karena blog kita masih baru dan ini khusus untuk pemula, maka sebaiknya tidak usah diganti dulu. Kita mengikut seperti tema saja. Nah, kemudian ada foto atau atribusi, di mana kita dapat mengatur hak cipta di sini. Seperti contohnya, kita dapat mengatur hak cipta seperti contohnya Art 2021 agribisnis cek. Kita simpan. Nah, kita refresh, maka dapat dilihat terdapat hak cipta di sini. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan pengalaman pakai dari pengguna, kita dapat menambahkan gadget selain dari kolom utama dari blogger. Kita dapat menambahkan gadget di bilah sisi. Bilah sisi merupakan titik 3 di sini yang menampilkan menu-menu tertentu. Dan pada tema blog kali ini telah terdapat berbagai macam gadget yang otomatis terpasang seperti profil dari blogger, translate, Wikipedia, arsip blog, label, dan laporan untuk penyalahgunaan tertentu. Karena tata letak ini dirasa sudah cukup, kita dapat mengeceknya langsung ke halaman postingan kita. Seperti postingan, kita dapat lihat. Nah, kemudian inilah tata letak yang kita atur sebelumnya, dimana ini adalah judul dan ini adalah cek blog kami juga. Jika kita kesini, kita dapat langsung ke halaman blog kita lainnya. Kita kembali. Lalu ini adalah postingan dari drone tadi. Kita dapat posting komentar di sini. Terus ini adalah hak cipta dari yang telah kita tulis tadi. Dan ini adalah fungsionalitas untuk bilah atas, di mana ini adalah profil dari blogger itu. Kita dapat translate. Seperti contohnya akan kita pilih translate yang sebelum Indonesia menjadi Afrika seperti ini, Lenbu Honom dan lainnya. Ini sudah persis seperti
bahasa translatean yaitu bahasa Afrika. Jadi praktis tidak perlu mentual secara manual. Kemudian untuk dapat Wikipedia, kita dapat mencari misalnya Drone, kita submit. Nah, langsung ada Drone di sini. Jadi kita tidak perlu ke halaman Wikipedia langsung, kita dapat langsung mencarinya di sini. Nah, kita dapat lihat arsip dari blog dan laporan penyalahgunaan seperti ini. Mungkin begitu saja untuk tata letak. Untuk tata letak blog ini sudah cukup bagus untuk pemula seperti kita yang akan memulai blog, dan cukup fungsional untuk para pengunjung. Demikian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengupload artikel ilmiah Anda yang ada di dokumen Docs atau PDF langsung ke Blogger dengan cara yang sangat mudah. Pertama-tama kalian butuh upload dokumen tersebut di Google Drive kalian ya. Setelah kalian upload, kalian bisa langsung ke setting. Nah, di setting ini kalian bisa pilih bagikannya menjadi diubah ke siapa saja yang memiliki link ini, dan pengakses hanya bisa melihat saja. Kemudian saling link tersebut lalu pindah ke halaman Blogger. Nah, di halaman Blogger kalian tinggal pencet postingan baru. Nah, dalam postingan baru tersebut jangan lupa harus tampilan HTML ya. Lalu kalian copy link tersebut. Setelah di copy, kalian jangan lupa untuk mengcopy juga judul artikel ilmiah kalian. Setelah selesai, jangan lupa nih kalian harus mendelete kode ini, lalu merubahnya menjadi preview, dan jangan lupa kalian masukin kode ini supaya tampilannya lebih menarik. Setelah selesai ditulis kodenya, jangan lupa nih, karena ini berhubungan dengan artikel ilmiah, berarti labelnya harus kita isi dengan edukasi. Setelah itu, kalian juga bisa nih custom permalink kalian sesuai dengan judul dari artikel tersebut. Kita tinggal copy judulnya, lalu dapat deh linknya sesuai yang kalian mau. Kemudian ini tuh height itu untuk 500 nanti di halamannya, dan 230 itu lebarnya di halaman blognya ya. Ini tingginya. Kemudian setelah selesai,
kalian bisa langsung publikasikan hasilnya tersebut. Nah, setelah dipublikasi, kalian bisa lihat nih. Untuk lihatnya kita bisa pencet. Nah, langsung deh kelihatan nih PDF kalian. Nah, di sini tuh pembaca juga bisa langsung pencet ini. Nah, setelah pencet ini tuh akan diarahkan ke Google Drive. Dengan ini kalian bisa buka dengan Google Dokumen langsung atau downloadnya di sini. Sekian. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan foto, video, dan teks di dalam blog. Ini sudah ada artikel yang sudah diposting sebelumnya. Selanjutnya, kita buka artikelnya. Setelah dibuka, akan muncul halaman seperti ini. Halaman seperti ini yaitu sedang dalam mode HTML. Terdapat dua mode yaitu HTML dan mode menulis. Setelah tampilan seperti ini, kita memberikan space beberapa untuk gambar. Setelah itu, kita menyisipkan gambar. Ada 4 cara dalam menyisipkan gambar, yaitu dengan dari komputer langsung, foto, blog, atau kita menempelkan link. Saya akan menggunakan dari komputer langsung. Kita menambahkan file yang terdapat pada komputer kita. Setelah itu, kita menguploadnya. Pada saat akan mengupload, akan terdapat pilihan tata letak yaitu berupa ukuran dan perataan. Di sini saya memilih ukuran yang sedang, kemudian dengan perataan tidak ada. Jika tampilan sudah seperti ini, berikan space untuk menambahkan teks. Sebelumnya saya sudah mengcopy paste teks sehingga tinggal menempelnya saja. Setelah teks sudah tertempel, sebaiknya kita mengubahnya menjadi tampilan menulis agar lebih mudah untuk menambahkan video. Setelah muncul halaman seperti ini, berikan space pada teks yang terakhir untuk memberikan ruang saat kita memberi video. Selanjutnya, kita menambahkan video. Terdapat 2 cara, yaitu melalui komputer langsung atau YouTube. Kali ini saya menggunakan komputer langsung. Pilih file yang sudah ada pada komputer, kemudian kita menguploadnya. Setelah video terupload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa menggesernya ke kanan ataupun ke kiri sesuai kemauan kita. Kita juga dapat memperbesar atau memperkecil tampilan video yang kita mau sesuai keinginan kita. Setelah video sudah sesuai ukuran dan posisi, selanjutnya kita memberi teks di bawah video agar sesuai dengan artikel yang sudah disisipkan. Setelah sekiranya sudah selesai, kita beralih ke pratinjau untuk mengetahui bagaimana sekiranya kurang lebihnya artikel kita. Nah, jika tampilan berupa teks, video, dan gambar sudah tersusun rapi, maka kita akan kembalikan ke posisi awal tadi, kemudian kita publikasikan. Nah, sudah terdapat notifikasi perubahan disimpan. Berarti penambahan teks, foto, dan video kita tadi sudah berhasil. Selanjutnya kita kembalikan ke halaman awal dan melihat hasil akhir dari penambahan kita tadi. Nah, di sini sudah terlihat rapi dan berurutan seperti tadi. Kita coba untuk memutar videonya. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa Nah, sudah bisa kita lihat bahwa
videonya sudah dapat diputar. Sistem daring diberlakukan sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Seperti itulah menambahkan foto dan video pada blog. Saya Nadia Amelia akan melanjutkan tutorial penggunaan website untuk online shop. Sama seperti langkah-langkah awal pembuatan website yang sudah dijelaskan di awal, setelah itu klik buat postingan untuk menambahkan barang yang akan dijual. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambahkan judul produk tersebut di sini. Tuliskan barang apa yang ingin dijual. Sebelum memposting produk, siapkan foto dan deskripsi produk secara lengkap. Kita juga bisa mengubah seberapa besar font yang diinginkan. Masukkan foto produk yang akan diposting. Siapkan deskripsi produk secara lengkap untuk memudahkan pemostingan suatu produk. Setelah dirasa cukup, klik publikasi, kemudian konfirmasi. Untuk melihat website yang telah kita publikasikan, klik lihat blog, kemudian akan muncul tab baru. Klik baca selengkapnya, kemudian akan muncul produk yang sudah kita publikasikan. Tampilan seperti ini biasanya digunakan untuk mempublikasikan suatu artikel. Kita dapat merubah tata letaknya agar seperti website online shop. Klik tema, kemudian pilih tema yang diinginkan. Klik terapkan, kemudian klik OK. Kemudian kembali ke web sebelumnya untuk melihat apakah tema sudah berubah atau belum. Ini merupakan tampilan yang baru. Di sini merupakan tempat tampilan produk-produk yang akan diupload. Untuk menambahkan produk lain, kembali ke web awal dan lakukan hal yang sama seperti posting produk awal sebelumnya.
Setelah dipublikasikan, kita bisa mengecek di web sebelumnya. Ini merupakan tampilan kedua produk yang telah dipublikasikan. Kita juga bisa menambahkan beberapa produk lagi dan mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Jadi setelah kita membuat blog dagang kita atau online shop kita, nah, kita bisa melihat hasilnya di sini, lihat blog. Nah, tampilannya di sini masih sangat sederhana karena masih awal. Di sini kita bisa mempercantiknya dengan menambahkan tema. Dengan cara kita kembali ke bagian nama blog, pilih tema, dan kita pilih tema yang kita inginkan. Sekarang kita pilih ini, kemudian kita terapkan. Oke, nanti kita bisa melihat dengan mengklik tinjau. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian temanya sendiri juga masih bisa kita edit dengan cara klik tema, pilih sesuaikan. Nah, kita bisa mengganti bagian ini juga dengan cara ganti gambar. Ini sudah sediakan gambarnya, ataupun kita bisa mengupload gambar. Misalkan kita pilih gambarnya, selesai, kita klik selesai. Nah, maka gambar belakang sini akan ganti. Kita juga bisa mengganti sini tema warna utama. Misalkan kita ganti menjadi kuning. Nah, maka bagian sini akan berubah. Di sini juga kita bisa mengganti beberapa fitur lanjutannya, seperti teks halaman teks. Kita bisa mengganti juga warna jadi sesuai dengan keinginan kita. Fontnya juga bisa kita ganti. Di bagian judul blog, nah ini bisa kita ganti juga sesuai dengan keinginan kita tentunya. Jika kita bisa mengganti bagian, masih banyak, sini ada postingan, ada telusuri, berbagi, banyak. Oke, kita jika sudah menggantinya, kita bisa jika tidak jadi mengedit, maka kita bisa mengklik hapus perubahan, dan jika ingin menyimpannya, maka untuk menerapkan, dan jika menyimpan kita klik simpan. Kita akan melihat hasilnya. Akan terganti dengan sesuai dengan keinginan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih bisa mengedit pada bagian temanya dengan cara kita kembali ke awal. Lalu pertama kita lihat dulu blog. Nah, di sini ada bagian-bagian utama ya. Bagian pertama itu ada tajuk atau judul, ada bagian isi itu dari gambar, deskripsi, dan lain-lain. Ini ada bagian footer atau bagian bawah. Di sini ada bilah pencarian. Dan di sini ada bilah juga, ini bilah navigasi di sini. Nah, bagian itu masih bisa kita edit. Bagaimana caranya? Yaitu balik ke bagian utama, tata letak. Nah, kita bisa mengubah di sini bagian bilah. Nah, ini yang tadi sudah ditambahkan bisa kita hapus.
bagaimana cara mengeditnya. Makanya kita pertama di sini bisa mengedit mengenai saya. Kita bisa membuka, tampilkan lokasi, tampilkan tentang saya untuk menunjukkan profil kita. Ini kita simpan. Kita bisa menambahkan gadget-gadget lainnya seperti AdSense, penulisan blog, HTML, arsip blog, identitas alamat, pengikut, gambar, label, halaman, dan lain-lain. Masih banyak sini. Bisa kita tambahkan pada bagian bila. Kita ambil contoh, kita akan menambahkan gambar. Nah, pertama kita bisa masukkan judulnya. Nah, caption bebas sesuai dengan kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa ada dua pilihan cara memasukkan gambar, melalui link atau juga melalui langsung kita upload. Kita pilih dari komputer kita. Jangan lupa simpan. Nah, kemudian untuk cara melihatnya, kita bisa dengan cara melihat blog. Kita klik pilihan navigasi, nah maka gambar yang kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Ini judulnya, ini deskripsinya. Kita juga bisa mengganti bagian-bagian lain, seperti bagian bawah. Kita hapus dulu yang sudah kita tambahkan. Nah, kita juga bisa mengedit bagian-bagian di sini. Dan kita bisa menambahkan. Misalnya kita ingin menambahkan teks, tambahkan sini judulnya apa. Kita bisa menambahkan isi kontennya. Dan lupa simpan. Simpan juga. Kita lihat hasilnya. Nah, maka akan dimunculkan di bagian sini. Kita juga bisa mengedit bagian lain juga. Kita bisa mengedit bagian judul, misalnya. Kita bisa tajuknya itu bagian judul. Nah, kita bisa menggantinya. Ini. Kita bisa mengganti bagian latarnya. Kita hanya banyak di sini cara masukkannya. Jangan lupa simpan. Kita lihat hasilnya. Maka akan terganti bagian sini ya. Nanti kita bisa mengganti bagian-bagian halaman. Kita bisa mengganti bagian menambahkan iklan. Badan halaman juga bisa kita edit. Menambahkan judul misalkan. Lihat akan terganti bagian sini. Kita bisa masuk ke bagian bawah footernya. Kita simpan, kita menambahkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini akan terganti bagian bawah sini.
Mungkin itu saja, dan tapi masih banyak lagi bagian-bagian lainnya masih bisa kita edit. Kita bisa mengganti bagian terbelakang atau bagian tema, dan masih banyak lainnya.